Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Vimilatina, NIM 20.024.361, angkatan 2020. Di sini saya akan menjabarkan mengenai negara hukum demokrasi, mata kuliah tersebut di kelas B. Sebelumnya saya akan share screen dulu ya. Baik. Di sini ada negara hukum dan demokrasi. Untuk pendahuluan mengenai istilah negara hukum itu juga sudah dikenal dari abad 19, tapi konsep di abad 19 ini udah ada lagi di tahun sebelumnya, itu sudah ada dan sudah berkembang sesuai dengan tuntutan keadaan. Misalkan di zaman Nabi saja itu udah ada mengenai negara hukum, sudah diatur mengenai perkembangannya dan bagaimana cara mengelola keadministrasian hukum di sana. Lalu untuk perkembangan negara hukum itu sudah ada sejak zamannya Plato dan Aristoteles ya. Dan perkembangan konsep ini juga sudah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama di zaman Plato dan Aristoteles, ya, itu di zamannya Plato dan Aristoteles itu juga mengintrodusir mengenai negara hukum adalah negara yang diperintah oleh negara yang adil. Dalam filsafatnya, keduanya itu juga menyinggung tentang angan-angan atau cita-cita dari manusia berkorespondensi dengan dunia yang mutlak. Dalam artian, manusia juga memiliki cita-cita yang mengejar kebenaran. Lalu, ada cita-cita yang mengejar kesusilaan, ada mengejar keindahan dan juga mengejar keadilan. Yang pasti dalam hukum itu harus ada keadilan, itu yang paling utama ya. Selanjutnya Aristoteles dan Plato juga menganut paham filsafat idealis. Dalam artian mereka juga berupa komunikatif, yaitu menjalankan keadilan dan juga distribusi yang artinya itu juga memberikan keadilan. Selain menjalankan, dia juga harus memberikan begitu. Nah, menurut Plato yang dilanjutkan oleh Aristoteles bahwa hukum yang diharapkan itu adalah hukum yang adil, yang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, dan hukum yang bukan merupakan paksaan dari penguasa, melainkan sesuai dengan kehendak warga negara, dan untuk mengatur hukum itu dibutuhkan konstitusi yang aturannya itu memuat kehidupan dalam negara, begitu. Selanjutnya di daratan Eropa ya, menurut paham Eropa kontinental, diawali pendapat dari Immanuel Kant yang mengartikan negara hukum adalah negara hukum formal. Dalam artian negara berada dalam keadaan statis dan hanya formalitas yang bisa disebut dengan negara penjaga malam ya. V.J. Studd, kalangan ahli hukum Eropa, itu juga memberikan ciri-ciri negara hukum. Itu adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, lalu pemisahan kekuasaan negara, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan adanya peradilan administrasi. Selanjutnya ada Indonesia di dalam seminarnya ya, dalam seminar nasional Indonesia tentang Indonesia negara hukum. Pada tahun 1966 di Jakarta itu juga diadakan seminar nasional Indonesia tentang Indonesia negara hukum. Yang mana salah satu hasil seminar itu juga dirumuskannya prinsip-prinsip negara hukum yang menurut pemikiran saat itu prinsip ini juga dapat diterima oleh umum. Nah, prinsip itu dalam artian yang pertama, ada prinsip jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, itu ada prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Dalam artian, kedudukan peradilan haruslah independen, tetapi tetap membutuhkan pengawasan baik internal dan eksternal. Lalu prinsip selanjutnya yaitu mengadakan eksternal. Salah satunya dilaksanakan oleh Komisi
Ombudsman atau dibentuk dengan Kompres nomor 44 tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman ya, yaitu tentang lembaga pengawasan eksternal terhadap lembaga negara serta memberikan perlindungan hukum terhadap publik, termasuk proses berperkara di pengadilan mulai dari perkara diterima sampai perkara diputus. Selanjutnya, rumusan konsep negara hukum, ya F.J. Stahl. Dengan konsep negara hukum formal, menyusun unsur-unsur negara. Negara hukum ya. Yang pertama itu ada mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia. Yang kedua, untuk melindungi hak asasi tersebut, maka penyelenggara negara harus berdasarkan pada teori trias politika. Lalu, dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasarkan undang-undang atau matematik bestur. Selanjutnya, apabila dalam menjalankan tugasnya itu berdasarkan undang-undang pemerintah. Jika masih melanggar hak asasi atau dalam campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang, maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya. Selanjutnya dalam unsur negara hukum. Unsur negara hukum itu adanya hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah, tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan sesuatu norma objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. Dalam artian di sini juga harus ada hukum. Dalam kasarnya hukum gitu ya. Lalu ada norma objektif atau yang disebut dengan hukum tidak hanya memenuhi syarat formal, namun secara substantif harus adil dan responsif. Nah, alasan yang mendasar negara itu harus menjalankan berdasarkan hukum. Yang pertama ada kepastian hukum. Nah, dalam kepastian hukum ini, negara juga harus ada, misalkan, negara hukum harus ada undang-undang, harus ada peraturan yang harus dijalankan, harus ada sanksinya. Jadi di sana, dalam jika manusia melakukan kesalahan, dia harus ada sanksi. Jadi di dalam hukum itu harus ada kepastian. Ada perbuatan, ada tindakan yang harus dilaksanakan, kewajiban yang tidak diwajibkan, lalu ada sanksi, begitu. Lalu ada tuntutan, perlakuan yang sama. Dalam artian dalam sebuah negara, itu kewajiban masyarakat itu harus ada perlakuan yang sama. Misalkan manusia yang satu dalam tingkatan kasta dia tinggi, yang satunya dia kastanya rendah. Dalam hukum, negara hukum, itu tidak ada perbedaan perlakuan tuntutan. Selanjutnya ada legitimasi demokrasi ya. Legitimasi demokrasi itu penerimaan atau pengakuan atas kewenangan yang diberikan oleh masyarakat kepada pimpinan yang telah diberikan kekuasaan. Dalam artian sumber legitimasi itu juga mampu berubah dari sudut pandang kekuasaan fisik, militer yang menjadi dukungan dari masyarakat secara masif. Selanjutnya ada tuntutan akal budi ya. Tuntutan akal budi itu dalam artian kehidupan masyarakat harus ditata secara masuk akal. Dalam hal ini yang masuk akal adalah jika masyarakat itu ditata dengan menggunakan hukum tadi ya, bukan melalui paksaan oleh penguasa. Jadi, misalkan penguasa yang sudah ditunjuk tadi harus memenuhi hukum-hukum, harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan tadi. Maka sebelumnya harus ada kepastian hukumnya yang pertama. Lalu dalam tuntutan akal budi, semua aturan-aturan yang telah ditetapkan itu harus masuk dalam akal. Harus sesuai dengan ciri-ciri dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, ciri-ciri negara hukumnya menurut Franz Magnus Suseno itu yaitu kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Kegiatan negara itu berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif, berdasarkan undang-undang yang menjamin HAM dan pembagian kekuasaan. Dalam artian di sini bahwa
Kontrol kehakiman yang efektif menurut undang-undang itu, harus adanya HAM dan pembagian kekuasaan. Selanjutnya apa, dalam ciri-ciri negara hukum, dalam, artian International Commission of Jurists in Bangkok ya, tahun 65, itu ada perlindungan konstitusional yang artian adanya jaminan HAM dalam konstitusi dan prosedur memperoleh perlindungan HAM. Lalu ada badan kehakiman yang bebas dan mandiri, pemilu yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, adanya pendidikan kewarganegaraan. Jelas, dalam ciri-ciri itu tadi ada rumusan konsep. Nah, FJ Stat itu juga dengan konsep negara hukum formal menyusun unsur-unsur negara. Yang pertama itu harus mengakui dan melindungi hak asasi manusia tadi ya. Lalu ada juga menurut Sri Sumantri, seperti tadi dalam rumusan konsep negara, ya saya ulangi tadi penjelasannya tadi, itu ada bahwa pemerintah dalam menjelaskan tugas dan kewajiban itu harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan. Lalu ada jaminan terhadap hak asasi manusia atau warganya. Lalu adanya pembagian kekuasaan negara dalam negara, oke, dan pengawasan dari badan-badan peradilan. Selanjutnya yang dimaksud di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Di amandemen saya menjelaskan di lain penjabaran di slide ini. Dalam amandemen tersebut juga dijelaskan, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang dikaitkan dengan kalimat di atas itu artinya negara hukum tidak dipisahkan dari pilarnya yaitu kedaulatan hukum. Di samping itu para pendiri negara dalam pembentuk pemerintahan negara Indonesia pada zaman dulu itu menentukan pilar lainnya yaitu kedaulatan rakyat. Hal yang demikian mewujudkan perpaduan integral secara komunis antara paham kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Nah, kemudian di dalam dikontradiktifkan dan dipisahkan secara tegas antara negara hukum pada satu pihak dan negara kekuasaan di pihak lain yang dapat menjelma seperti dalam bentuk diktator atau bentuk lainnya yang semacam itu mampu dikehendaki dan dilaksanakan uh, secara bersama begitu. Ada penjelasan dari seseorang yaitu Sunaryati Hartono itu juga menambahkan bahwa negara hukum saat ini adalah dalam pengertian negara hukum ya, yaitu bertanggung jawab. Menurut Sunaryati, negara hukum yang bertanggung jawab adalah pilar keempat yang eksekutif atau legislatif dan juga yudikatif. Jadi dalam negara hukum yang pokok adalah adanya pembatasan kekuasaan oleh hukum dalam arti bahwa negara itu harus memiliki sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik juga yang dilakukan oleh para penguasa negara maupun oleh warga negaranya berdasarkan hukum positif sehingga warga negaranya itu terbebas dari tindakan sewenang-wenang dari para penguasa negara, begitu. Nah, selanjutnya dalam negara hukum itu mutlak disertai dengan perkembangan demokrasi. Bagi negara demokrasi itu juga dikenal dengan demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Dalam demokrasi langsung, berarti rakyat itu serta langsung dalam menentukan polisi pemerintah. Hal ini juga memiliki tipe-tipe negara ya. Pada waktu zaman Yunani kuno, rakyat berkumpul pada tempat tertentu untuk membicarakan berbagai masalah kenegaraan. Pada masa modern, yang demikian itu juga ya, pada zaman sekarang pastinya itu juga selain negaranya juga urusan-urusan kenegaraan pun menjadi semakin kompleks. Perbedaan demokrasi terbentuknya dan menurut isinya juga itu kan pengertian dari segi bentuknya demokrasi yaitu pemerintahan yang dilakukan untuk kepentingan orang banyak yang disebut demokrasi material. Sedangkan dari sudut bentuknya itu disebut juga demokrasi formal.
Untuk kriteria yang digunakan dalam klasifikasi jenis-jenis, itu berdasarkan hubungan antara badan legislatif dengan badan eksekutif sesuai dengan ajaran Montesquieu yang kemudian dikenal dengan istilah trias politika. Itu yang pertama ada kekuasaan yang bersifat mengatur dan menentukan peraturan, lalu ada peraturan yang bersifat melaksanakan peraturan dan kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut. Maka sesuai dengan gagasan Locke and Montesquieu yang kemudian dikembangkan oleh Immanuel Kant dan lain-lain, itu menjelaskan bahwa di mana rakyat itu melalui wakil-wakil yang dipilihnya yang berhak membentuk undang-undang, maka pada perkembangannya demokrasi itu menciptakan negara hukum. Yang dikaitkan dengan konstitusi yaitu demokrasi konstitusional atau negara hukum yang di bawahnya itu mempunyai pengaruh keduanya. Karena hampir semua negara dewasa, negara yang udah lama merdeka, begitu dalam artinya, itu menyebutkan bahwa dirinya juga negara demokrasi. Tetapi di antaranya ada yang tetap bertindak sebagai negara kekuasaan, ya, atau yang disebut dengan authoritarian. Maka untuk membedakan negara demokrasi konstitusional dengan negara-negara authoritarian, ada istilahnya ya, sebagai authoritarian modern, maka perlu diberikan garis pemisah di antara keduanya. Selanjutnya dalam Restart dimulai pada abad 19 di Jerman. Nah, karakteristiknya itu berangkat dari perjuangan menentang absolutisme atau revolusioner. Selanjutnya, selain berangkat dari revolusioner itu ada kontinental atau civil law dan administratif. Untuk ciri-ciri Restart itu adanya undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu dibentuk ya. Terus ada pemisahan kekuasaan negara. Negara itu punya kekuasaannya masing-masing. Jadi tidak disamakan. Misalkan negara Amerika dan Indonesia itu nyata berbeda untuk kekuasaannya ya. Harusnya begitu. Lalu ada pengakuan dari hak kebebasan rakyat. Selanjutnya ada ciri-ciri Rechtsstaat itu menurut HAM. Nah, perlindungan terhadap HAM itu kayak seperti tambahan ya. Lalu ada pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM dan pemerintahan berdasarkan peraturan dan adanya peradilan administrasi. Baik, maaf tadi saya lanjutkan kembali. Jadi terkeluar karena waktunya habis. Nah, selanjutnya ada pengaturan mengenai kebudayaan. Nah, selama ini kan untuk menuntaskan undang-undang itu bagaimanapun juga harus menjaga kebudayaan asli Indonesia. Nah, asli Indonesia itu sehingga tidak mudah untuk diciplak atau bahkan memiliki oleh negara lain. Misalkan kita Indonesia memiliki kebaya. Kebaya itu kan berasal dari Jawa. Nah, itu adalah kebudayaan dan kebiasaan kita pakai kebaya. Terus pas resepsi kita kebayanya tuh beda gitu. Kalau orang Thailand atau orang manapun itu kalau pakai baju adat itu tidak sama dengan kita. Kalau kita seperti tidak menjunjung tinggi ya banget ya, kayak agak anggunli gitu, anggunli. Kalau orang luar itu anggunli ya, tapi lebih terbuka. Kalau kita anggunli tapi tertutup. Walaupun terkadang ada beberapa adat yang membentuk lekuk tubuh begitu. Ada eksistensi MPR sebagai lembaga politik ya. Jika dilihat dari filosofisnya, itu pembentukan MPR, itu dilihat bahwa sesungguhnya desain awal MPR adalah sebagai lembaga politik yang
mengimplementasikan kekuasaan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Jadi keberadaan MPR itu sebagai lembaga politik itu secara konstitusionalnya adalah lembaga yang melaksanakan perubahan sebanyak 4 kali. Nah, lembaga-lembaga yang dapat merumuskan politik hukum nasional itu ada Majelis Permusyawaratan Rakyat, terus ada DPR. Nah, selain itu juga MPR itu dapat merumuskan politik hukum dan bentuk-bentuk undang-undang dasar. Nah, makanya di dalam undang-undang RI ya, sebagai produk MPR itu tidak datang dari hampa. Banyak otak pemikiran dari beberapa tokoh yang memiliki otak cemerlang ya, IQ tinggi. Mereka merumuskan MPR membentuk Mahkamah Konstitusi. Tetapi di dalam melakukan aktualisasinya dari kehendak-kehendak politik. Nah, kehendak ini pun datang dari berbagai kalangan, ya. Banyak dari tingkat tinggi sampai rendah itu masukannya ditampung semua. Makanya infrastruktur politik di Indonesia itu dari partai politik, kelompok kepentingan, ya, kelompok penekanan, alat komunikasi politik, dan tokoh politik. Di sana banyak sekali. Ibaratnya masyarakat memberikan argumennya kepada tokoh. Tokoh itu yang berada di partai politik, ada di alat komunikasi, orang-orang yang bersangkutan langsung dengan politik. Setelah itu, mereka yang telah diberikan pendapat-pendapat oleh masyarakat disampaikan kembali di dalam sidang MPR itu. Maka dirumuskanlah permasalahan-permasalahan di MPR. Nah, perwujudan MK sebagai the guardian of the Constitution itu mengatur bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang sudah tercantum dalam Konstitusi Pasal 1 Ayat 3. Selain itu, penguatan check and balance system, penguatan keseimbangannya. Dalam reformasi dan penyempurnaannya, itu membangun negara demokrasi. Ya. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, itu perubahannya itu menganut prinsip check and balance. Bagaimana hukum yang akan ditetapkan nanti, itu mampu seimbang di dalam kekuasaan kenegaraannya nanti. Mampu tidak menjalankan, mampu tidak nanti undang-undangnya yang ditetapkan itu mampu transparan dan mampu menjadi hukum yang seimbang. Ya. Jadi dalam perspektif pelibatan MK dalam perubahan Undang-Undang Dasar, itu didasarkan beberapa hal. Yang pertama, itu MPR dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga negara yang istimewa dituntut melakukan itikat baik atau political goodwill dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945 yang menjadi suatu keharusan bagi terlaksananya dan terciptanya mekanisme perubahan UUD. Ya. Yang kedua, dalam konteks perlibatan MK dalam perubahan UUD, itu MK tidak dilibatkan secara awal proses perubahan UUD. Namun jika setelah konstitusi menyelesaikan naskah tersebut diserahkan kepada MK untuk dinilai apakah naskah perubahan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi yang berdasarkan pada Pancasila. Lalu adanya konstruksi pasal tentang kelibatan MK dalam perubahan UUD 1945 melalui amandemen kelima yang dengan mengakomodir tentang kewajiban MK dalam memberikan sertifikat konstitusi pada pasal 24C dan pasal 27 tentang perubahan UUD. Maka dalam memberikan legitimasi kepada MK, salah satu pihak yang terlibat dalam perubahan itu sebagai bentuk ikhtiar bersama dalam mewujudkan konstitusi yang demokratis dan menghasilkan the power of the constitution. Begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Saya Sela Vicky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penjabaran selanjutnya, dilanjut dengan jurnal milik Bapak Ilham Yuli Isdianto. Oke, di sini menjelaskan mengenai denyut nadi amandemen kelima UUD 1945 melalui perlibatan Mahkamah Konstitusi sebagai prinsip the guardian of the Constitution. Oke. Ya, untuk pakar hukum itu ada yang dijelaskan juga Jimli Asidiki yang terlibat dalam proses pembahasan amandemen ya pada saat itu amandemen mengenai Undang-Undang Dasar Negara, bukan sebagai undang-undang yang sebelum Undang-Undang Dasar. Pada tahun 1945 pasca reformasi, beliau mengatakan bahwa perubahan UUDS yang sebelumnya menjadi UUD ya, itu disusun dan dirumuskan tanpa melalui perdebatan konseptual yang mendalam. Para anggota MPR tidak memiliki kesempatan waktu yang memadai untuk terlebih dahulu memperdebatkan secara mendalam. Selain itu, suasana dan dinamika politik yang memengaruhi proses pembahasan rancangan itu juga sangat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik. Ya, jadi di mana keterlibatan para tokoh dalam rancangan pembuatan UUD 45 itu juga menjadi polemik yang sangat mendalam pada saat itu. Nah, di dalam keadaan ini itu juga menyebabkan pilihan-pilihan yang menyangkut kebenaran akademis yang sering terpaksa ya, yang dikesampingkan oleh pihak-pihak atau pilihan-pilihan yang berkenaan dengan kebenaran politik. Selanjutnya ada Denny Indrayana itu juga mengatakan bahwa reformasi konstitusi yang tidak dilepaskan dari konflik politik dalam dengan penyerahannya itu semata-mata kepada lembaga perwakilan kayak MPR gitu ya. Nah, itu maka cenderung terkontaminasi dengan virus kompromi politik. Jadi di dalam instrumen barunya di pas pembentukan UUD 1945 yang baru itu juga menyeimbangkan dalam melakukan perubahan konstitusi pada saat itu ya. Jadi perubahan itu tidak hanya menjadi monopoli bagi lembaga politik yang dalam hal ini MPR RI eh, itu juga menjawab bahwa permasalahan bagaimanapun mungkin ya konstitusi yang ditetapkan itu hakikatnya mampu dihadirkan dengan membatasi kekuasaan. Misalkan dirubah dalam lembaga politiknya yang orientasinya adalah kekuasaan. Kita berangkat lagi dari permasalahan ini, itu juga kita dari perubahan itu juga melihat dilakukannya perubahan konstitusi. Dan dalam penelitian juga bahwa lembaga yang menjadi salah satu pihak itu melakukan perubahan konstitusi, yaitu MK, Mahkamah Konstitusinya. Selanjutnya, MK juga selayaknya diberikan kewenangan terlibat sebagai salah satu pihak yang dapat merubah konstitusi untuk tetap menjaga marwah konstitusi ataupun UUD 1945. Oke. Ya, di sini ya dijelaskan ya. Untuk itu juga merupakan salah satu bentuk integritas yang nyata dari perwujudan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara. Mahkamah Konstitusi pada saat itu baru dibentuk dan menjadi kekuatan hukum bagi negara Indonesia. Pada dasarnya, pada perubahan itu ada situasi dan juga kondisi pada tahun 1945 itu juga mempertaruhkan kerja kerasnya dan juga hasil yang itu nanti juga berdampak kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya masyarakat. Ya. Dalam urgensi
pelibatan MK di dalam undang-undang, itu lahirnya pasal 24C, ya, ini ya, pada ayat 1 yang menghadirkan lembaga baru, yaitu MK tadi ya. Nah, di sana juga ada 4 kewenangan. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi undang-undang dasar itu diuji kembali. Karena setiap tahunnya undang-undang itu tidak bisa ditentukan sama. Karena di zaman dulu dan zaman sekarang itu pasti berbeda. Berbeda watak, berbeda perilaku setiap masyarakatnya. Misalkan di zaman dulu, hukuman-hukuman di dalam undang-undang dasar itu agak sadis kita katakan ya. Kalau di zaman sekarang banyak lagi pilihannya. Kesalahan yang dia lakukan ini sama dengan masa lalu, tapi bukan berarti dia dihukum dengan hukuman yang lebih berat daripada perbuatannya, misalkan kayak gitu. Jadi di dalam undang-undang dasar yang diuji-uji itu menyesuaikan perilaku dan kebiasaan dari masyarakat. Selanjutnya, ada memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi MK itu memiliki kekuasaan. Juga maksudnya memiliki dia ketetapan hukum. Kamu boleh mengubah dan memberikan dan juga memutuskan Undang-Undang Dasar ini seperti apa. Ya, selanjutnya memutus pembubaran partai politik. Jadi partai politik yang memiliki pemikiran yang salah, misalkan ingin Indonesia ini lebih buruk misalkan. Wah, jadi partai politik si A yang sangat buruk itu dibubarkan oleh MK. Selanjutnya memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pemilihan umum yang tidak adil, maka MK lah yang maju. Di sana MK juga harus memiliki kewajiban dan juga amanah. Harus amanah. Karena di zaman sekarang terkadang banyak sekali, kalau orang nyebutnya apa, tim ses ya, tim sukses gitu. Tim sukses dari partai si A. Dia disogok berapa ratus satu orang. 1 juta misalkan. Dalam 1 kali pemilihan. Nanti diiming-imingin, dipekerjakan dengan layak sekali, gajinya tinggi misalkan. Nah, di sana kan termasuk dengan perselisihan. Kenapa cuma dia doang gitu kan? Karena di masyarakat dia juga harus menjadi tokoh yang mampu dicontoh dan diteladani oleh masyarakat luas. Jangan dia membeda-bedakan, oh dia tim ses saya dulu. Saya harus menjunjung dia lebih tinggi, dia terkenal di masyarakat. Nggak gitu juga kan. Jadi MK juga harus memutus perselisihan. Karena itu nanti bakalan ada perselisihan dari masyarakat sendiri dengan orang yang telah dipilih dari partai politik si A tadi. Begitu. Nah, dalam peradilan mekanisme konstitusinya itu juga merupakan hal baru yang diadopsi di dalam sistem konstitusional Indonesia dengan dibentuknya MK. Ya. Nah, peradilan konstitusi itu yang dimaksud adalah bahwa UUD itu sungguh-sungguh dijalankan atau ditegakkan. Nah, dalam kegiatan penyelenggaraan negara sehari-hari, menguji terhadap lembaga lain atau lembaga yang membedakan ya, membeda apakah yang bersangkutan sungguh-sungguh melaksanakan UUD atau tidak. Nah, dalam mekanisme ini itu sama sekali baru dan baru ditetapkan, baru dilaksanakan. Jadi emang benar-benar pada saat itu seperti ngangan-ngangan gitu kan. Dalam dinamika perubahan konstitusi di Indonesia, hal ini dibilang baru sekali ya pada saat itu dan eh, menjadi suatu hal yang harus lebih teliti. Bagaimana nanti selanjutnya Indonesia akan berkembang dengan adanya konstitusi di Indonesia. Konstitusi itu dinilai sebagai apa di dalam suatu negara itu sebagai nilai, ya bisa dikatakan sebagai nilai norma dasar
Jadi seperti landasan buat Indonesia, khususnya di Indonesia ya. Nah, dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, maka secara alami muncul adanya kebutuhan untuk merespon perkembangan secara relatif tadi. Nah, kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia. Konstitusi itu juga sebagai resultant dari keadaan politik, ya, ekonomi, sosial, dan budaya ketika konstitusi itu dibuat. Dibuatnya konstitusi itu harus berdasarkan dengan keadaan politiknya, ekonominya, sosial, dan budaya yang ada melekat di Indonesia. Apalagi di Indonesia itu banyak sekali ya suku-suku, beragam agama, dan lain sebagainya. Itu sangat susah sekali Indonesia. Indonesia adalah negara paling luas ya di semua negara. Jadi emang emang susah kalau diibaratkan kita bandingkan Indonesia dengan negara luar itu emang beda. Indonesia itu lebih lama kenapa? Karena lebih susah. Karena politiknya setiap daerah itu ada yang beda-beda, ya kan? Terus ekonominya beda-beda. Bagaimana cara ekonomi di Pulau A, si Pulau B itu mampu sama. Itu susah sekali. Sosialnya, kebudayaan, dan kebiasaan dari masyarakatnya, adatnya, itu sangat berbeda-beda. Jika kita mengingat bahwa dalam perubahan dan mengikuti tantangan zaman, itu juga berubah, gitu kan. Maka sebagai resultan, Polexos Brut, itu tertentu konstitusi juga membuka kemungkinan untuk diubah. Tidak hanya sebagai konstitusi saja yang melakukannya, tapi juga perubahan sebagai hal yang lebih sulit dari perubahan undang-undang biasa. Dalam esensinya, nah konstitusi itu juga merupakan konsepsi negara yang menjadi dasar dan limitasi dari konstelasi sistem penyelenggaraan negara. Nah, suatu undang-undang dasar jika tidak lagi mencerminkan konstelasi politik atau tidak memenuhi harapan inspirasi masyarakat, rakyatnya, nah itu dapat dibatalkan dan mampu diganti dengan undang-undang dasar baru. Ya, seperti saya yang jelaskan tadi, bahwa jika undang-undang itu tidak sesuai dengan perilaku masyarakatnya, kebudayaan masyarakatnya lagi, karena setiap tahunnya itu akan berbeda-beda. Jadi jika undang-undang yang sudah ditetapkan pada pertama kali itu tidak sesuai dengan kebudayaan kita yang baru, maka itu bisa dirubah atau bahkan bisa dihapus dan diganti dengan yang baru. Nah, ada lagi kelemahan dari amandemen UU UUD NRI 1945. Dari pemikiran dan penilaian bahwa semua faktor positif dari hasil perubahan UUD NKRI 1945 itu dimulai dari perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat. Nah, itu belum cukup memadai. Ya, jika dilihat dari kepentingan dan aspirasi rakyatnya. Itu yang pertama ada kelemahan perundang-undangan dari segi prosesnya. Tidak membuat kerangka dasar perubahan. Ya, tidak dibuatnya kerangka ini, itu kan MPR tidak mampu membahas dan memutuskan perubahan UUD 1945. Itu tidak membuat dan memiliki draft konstitusi itu secara utuh. Sebagai langkah awal yang menjadi dasar perubahan, itu tuh mampu dibahas dan diperdebatkan. Karena tidak sesuai. MPR kok nggak kerja gitu ya. Maka itu diperdebatkan. Dalam eksposisinya yang mendalam tentang esensi demokrasi, apa syaratnya dalam prinsip-prinsipnya? Ya, check and balance, keseimbangan, keseimbangannya secara mendalam, gitu kan ya. Nah, jadi nilai atau value-nya, kekuatan dari suatu
penerjemahan suatu hal gitu ya. Nah, jadi kerangka dasar itu sehingga negara itu mampu dinyatakan dalam setiap konstitusi negara, sehingga negara yang berdiri atas nilai-nilai ideal yang diperjuangkan ya dari zaman dulu sampai sekarang itu akan terlihat sebagai apa namanya pernyataan dari seperti yang dinyatakan oleh Brian Thompson ya, sangat baik dan sebuah nilai dalam kerangka dasar konstitusi. Yang pertama adanya bias kepentingan politik. Karena dalam pengambilan pengambilan dan pembahasan keputusan itu sangat kental dalam kepentingan dan selera politiknya. Lalu ada tidak intensif dan maksimal. Dalam beberapa agenda DPR yang sangat padat, tentunya hal ini berimbas pada kualitas perubahan UUD 1945. Gitu. Paham ya? Nah, lalu ada kelemahan perubahan UUD 1945 dari segi substansi. Dari substansinya itu lembaga perwakilan Indonesia apakah unikameral, bikameral, atau trikameral. Nah, contohnya MPR ya, mulai dari kita membicarakan lembaga DPD. Tanggal 7 November 2001, sebanyak 190 anggota MPR menyatakan tidak setuju terhadap lembaga DPD. Kenapa? Karena berdasarkan UUD 1945, negara kesatuan dengan sistem satu kamar atau unikameral ketidaksetujuan itu disebabkan adanya kekhawatiran bahwa lembaga DPD akan merubah struktur negara kesatuan menjadi negara federal dengan sistem dua kamar atau bikameral. Nah, itu ketakutannya dari MPR tadi adalah takutnya DPD nanti akan merubah negara menjadi negara federal. Negara federal kan susah ya, malah ribet ya, karena lebih demokrasi yang negara demokrasi gitu daripada negara federal, negara kesatuan ya maksudnya ya tadi. Nah, itu juga menjadi hal yang sangat luar biasa dibahaskan pada saat itu. Selanjutnya pada susunan dan sistematikanya. Setelah diamandemenkan menjadi rancu, tidak proporsional, di dalam bab 3 yang berjudul Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya pada saat itu sudah langsung dijelaskan. Itu diciptakan bab baru, yaitu di bab 7A. Padahal antara DPR, DPD, dan MPR itu sama-sama merupakan lembaga negara dalam ranah kekuasaan legislatif. Sehingga susunan UUD 1945 itu juga meloncat pada bab 3 tentang kekuasaan pemerintah negara langsung ke bab 5 tentang kementerian negara. Maka di sana tuh rancu sekali ya pembahasannya. Dan selanjutnya ada inkonsistensi dan kekaburan teori UUD 1945 yang berhubungan dengan sistem pemerintahan presidensial. Ya, hal ini juga berada pada pasal 20 ayat 5 UUD 1945 yang berisikan dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui. Rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Ya. Karena udah disetujui, mau nggak mau tetap diundang-undangkan, begitu, tetap diresmikan. Selanjutnya ada masalah dalam penyebutan terkait perubahan atau amandemennya, ya, perubahan undang-undang tadi. Nah, dalam memberikan tambahan terhadap pasal-pasal yang sudah ada, seperti yang kita ketahui ya, pasal 37 ayat dari nomor 37 pasal 1945 itu juga ditambahkan 4 pasal aturan.
2 pasal aturan tambahan serta penjelasan umum, serta penjelasan pasal demi pasal, yaitu diputuskan pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada saat itu. Selanjutnya ada masalah inkonsistensi yang menyangkut bagian mana dari UUD 1945 pasca amandemen yang tidak dapat diubah atau dapat diubah dengan persyaratan tertentu. Ya, di sini juga dijelaskan nih bahwa eh, pergantian UUDS menjadi UUD pasca amandemen itu harus berlandaskan filosofis kehidupan bangsa dan negara, yaitu dari pembukaan UUD 1945, ya, Pancasila secara teoritis terbuka dan penafsiran untuk dapat diubah sekalipun diperlukan persyaratan, ya, di pasal 37 ayat 1. Selanjutnya mengenai pengaturan otonomi daerah, itu masih ada kekaburan mengenai pola hubungan pusat, ya. Hubungan pusat, provinsi, dan kabupaten itu masih kabur. Maksudnya dalam hubungan komunikasi itu belum terlalu fasih, karena pada saat itu masih rancu-rancunya ya. Nah, jadi dalam pola hubungan itu seringkali melakukan dengan pusat langsung, dari kabupaten langsung ke pusat. Nah, itu kan seharusnya ke provinsi dulu ya. Nah, itu tidak berfungsi sebagai wakil pusat di daerah. Nah, itu kan seharusnya menjadi perhubungan provinsi secara langsung. Nah, selanjutnya pasal-pasal yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Tumpang tindih di sana, ya. Belum belum terlalu benar dan masih rancu. Nah, dalam hal lain, itu serta bab yang yang diatur pada Undang-Undang Dasar itu, contohnya pada 28E itu yang mengatur tentang agama, pada bab 9 pasal 29 juga mengatur hal yang sama, sehingga tidak efisien. Masih rancu ya di sana, rancu.